Haleluya, saudaraku. Adakah kita bersuka cita pada pagi hari ini? Puji Tuhan, kita bersuka cita karena kita boleh datang di hadirat Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah menyanyi, menyembah Tuhan dalam ruh dan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, Dia bertakhta di atas puji-pujian anak-anaknya. Tuhan Yesus ada di sini. Amin, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Musa, Mbak Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, I am that I am. Aku ada yang aku ada. Aku ada yang aku ada. Tuhan ada dari dahulu, saudaraku. Sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Amin, saudara. Dan sekarang juga Dia masih ada. Amin. Dan Dia terus ada. Amin. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Aku ada yang aku ada di tengah-tengah kita. Amin. Adakah kita bersuka cita bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini? Pastilah aku ada yang aku ada, yaitu Tuhan Yesus sendiri akan menjawab semua persoalan-persoalan saudara. Amin. Dia tidak berubah. Dia Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Pada hari ini punya iman buat kesembuhan saudara. Amin. Oleh belur-belur Yesus engkau sudah sembuh, Tuhan berkata. Dan Tuhan tidak menarik janjinya ini. Bahkan Dia suka menggenapkan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan juga berkata, kutuk dosa sudah kuangkat daripadamu, kuberikan padamu berkat Abraham. Dalam Tuhan ada perubahan. Siapa saja dalam Tuhan Yesus menjadi kejadian yang baru. Perkara lama lenyap, perkara baru sudah timbul. Amin. Itu biar jadi kepada saudara semua. Tuhan mau menjadikannya bagi saudara-saudara sekalian. Buka hati pada hari ini. Tetapi sesudah kita diselamatkan, masih ada perubahan yang luar biasa lagi. Memang pada waktu kita berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengakui dosa kita bertobat, kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya kepadanya, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, maka kita pun selamat menjadi anak-anak Tuhan. Selamat, keselamatan jiwa, selamat, dosa diampuni, lahir baru jadi anak-anak Tuhan. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Selamat menjadi anak-anak Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mengalaminya. Dan saudara sendiri harus mengetahuinya dengan pasti. Kalau saudara belum mengetahui dengan pasti, pastikan pada hari ini, saudaraku. Ini akhir zaman. Jangan seorang pun bimbang apakah dia sudah selamat atau belum. Tapi hari ini pastikan keselamatan saudara. Percaya dan bertobat dan memberi diri dibaptis, maka kamu akan selamatkan. Firman Tuhan berkata, tidak ada saudaraku yang lebih penting daripada keselamatan. Keselamatan jiwa adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, apakah untungnya kepada seseorang dia beroleh segenap dunia ini tapi jiwanya binasa? Sia-sia. Kaya raya kita di dunia ini, berhasil kita di dunia ini, terhormat kita di dunia ini, saudara. Tetapi sudah kita meninggalkan dunia ini, kita ke neraka yang kekal, apakah untungnya? Oleh sebab itu pastikan keselamatan jiwa saudara pada hari ini. Amin, saudara. Biar semua kita pulang dengan keselamatan jiwa yang teguh. Jika kita tidak bimbang oleh aniaya apapun juga, kita tidak mau berpisah lagi dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke sorga, tidak ada jalan yang lain. Tuhannya sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan ke sorga. Tetapi sudah selamat, masih ada lagi berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan mau melengkapi kita dengan kuasa dari Maha Tinggi. Tuhan mau mengubahkan seluruh hidup kita menjadi seperti Yesus. Tuhan mau kita melayani dengan berkuasa. Tuhan mau kita berbuah dengan lebat. Tuhan mau menyatakan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Ini terjadi setelahku melalui baptisan Roh Kudus yang masih berlangsung sampai pada saat ini. Biarlah semua kita percayakan baptisan Roh Kudus. Saudaraku, kita melihat dalam Alkitab bahwasanya baptisan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki semua anak-anaknya harus penuh, harus dibaptis, kemudian penuh senantiasa dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18, saya bacakan kepada saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18.
Terdapat firman Tuhan ini Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 18. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15. Kemudian berganti-ganti. Amin saudara. Mari kita mulai. Ayat 14 saya baca. Kisah pasal 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Galilea dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Mari kita baca ayat 41 bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara, ini terjadi sesudah pencurahan Roh Kudus. Petrus berubah, Petrus berkhotbah, satu khotbah yang sangat luar biasa, sehingga 3.000 orang bertobat dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Langsung dibaptis pada hari itu juga. Bahkan mereka tidak melalui training, mereka sudah percaya, bertobat, kemudian mereka memberi diri dibaptis. 3.000 orang banyaknya. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa, amin saudara. Roh Kudus luar biasa masih bekerja sekarang ini, amin. Roh Kudus yang luar biasa masih mengurapi gerejanya pada hari ini, amin. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian bagi sidangnya, amin. Nah saudara yang kekasih, Roh Kudus memberikan pengertian kepada Petrus pada waktu itu pencurahan Roh Kudus. Dan saudara sudah mengetahui bahwasanya satu angin keras memenuhkan ruang tempat mereka berkumpul, 120 orang banyaknya. Kemudian lidah-lidah api hinggap di atas tiap-tiap orang. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diilhamkan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu pada waktu itu banyak orang Yahudi dari segala bangsa yang diam di negara-negara lain datang ke Yahudi, datang ke Israel untuk merayakan hari raya Pantekosta. Lalu mereka itu mendengar 120 orang ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka di mana mereka telah lahir. Walaupun mereka orang Yahudi juga, mereka sangat heran karena orang ini tidak pernah belajar bahasa mereka sebelumnya. Tapi dengan jelas mereka memuliakan Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Apakah ini? Apakah ini? Dia katakan. Tapi beberapa orang mengolok-olok dan berkata mereka itu mabuk oleh anggur manis. Tetapi Petrus bangkit dan berkata, ini bukan mabuk anggur sebagaimana sangkamu, karena hari baru pukul 9 pagi. Tetapi inilah kegenapan nubuat Nabi Joel yang berkata bahwasanya pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku pada segala manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, tua-tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi, dia katakan. Dan kemudian kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ini akan terjadi dan ini sudah terjadi. Petrus berkata. Saudara, pertama sekali mari kita lihat berkat baptisan Roh Kudus, biar kita rindu. Dan kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, biar saudara senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Tiap hari berbahasa roh, amin saudara. Tiap hari berkata-kata dengan bahasa roh. Ini akhir zaman, saudaraku. Dengan berkata-kata dengan bahasa roh, roh saya dikuatkan. Kalau saya berkata-kata dengan bahasa roh, saya berkata-kata dengan Allah. Kalau saya berkata-kata dengan Roh Kudus, Roh Kudus menjadi aktif dalam saya, saudaraku. Kalau saya berkata-kata dengan Roh Kudus menguasai tubuh saya, saudaraku. Dengan dosa tidak berkuasa atas saya. Saya tidak bisa berbuat dosa sekaligus berkata-kata dengan bahasa roh, saudaraku. Karena kalau saya berkata-kata dengan bahasa roh,
Saya sangat menyadari kehadiran Tuhan. Saya sangat menyadari kehadiran Tuhan. Saya tidak bisa berbuat dosa dengan berbahasa roh. Oleh sebab itu banyak berbahasa roh, banyak berbahasa roh. Amin, saudara. Harus saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Senantiasa tiap-tiap hari berbahasa roh. Bahasa roh, saudaraku, bukan milik gereja Pantekosta atau milik gereja Inggris penuh yang lain. Bahasa roh adalah milik, saudaraku, setiap anak-anak Tuhan dari gereja manapun dia yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Karena bahasa roh adalah tanda mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi berbahasa roh tidak cukup sekali saja. Dan jangan malu berbahasa roh. Jadi tiap-tiap hari berbahasa roh itu mengaktifkan Roh Kudus dalam kita. Lalu Roh Kudus akan memimpin kita pada segala kebenaran. Amin. Lalu apakah yang terjadi, saudara? Saudaraku, kita melihat di sini apa yang terjadi. Saudara, Petrus segera mengerti. Apakah yang Petrus mengerti, saudaraku? Kegenapan nubuat Nabi Joel. Petrus mengerti, saudaraku, perkara-perkara rohani. Petrus mengerti perjanjian lama. Sebelumnya dia kurang mengerti. Jangankan perjanjian lama, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pun dia tidak mengerti. Langsung Tuhan Yesus menceritakan kepada Petrus mengenai sengsaranya. Namun Petrus tidak mengerti juga. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Saya membacakan pada saudara. Saya membacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali jangan menimpa engkau, takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dari yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menceritakan mengenai maksud kedatangannya. Tuhan Yesus kira-kira berkata, Petrus, untuk mengangkat dosa manusia, aku harus dijadikan dosa. Aku harus menanggung semua dosa manusia itu. Sebagai akibatnya, Petrus, aku harus mati di kayu salib. Aku harus dihukum. Aku harus mati di kayu salib. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Petrus sama sekali tidak mengerti perkara-perkara rohani. Sehingga Petrus berkata, jangan Tuhan, jangan itu terjadi padamu. Dijauhkan Allah kiranya daripadamu. Yesus menengking Petrus dan berkata, "Enyalah ke belakangku, hai iblis, karena engkau bukan memikirkan perkara yang daripada Allah, melainkan engkau memikirkan perkara dari manusia." Petrus tidak mengerti. Sama sekali Petrus tidak mengerti bahwasanya Yesus datang untuk mati. Yesus tahu bahwasanya dia datang untuk mati. Yesus tahu itu tiap-tiap hari. Yesus tahu bahwasanya dia harus berjalan menuju Yerusalem, di mana dia mesti disalibkan, mati. Tetapi Yesus juga tahu bahwasanya dia mengalahkan maut, dia bangkit daripada kematian pada hari ketiga. Petrus tidak mengerti, saudara. Akal pikiran manusia ini tidak akan mengerti perkara-perkara daripada Allah. Perlu Roh Kudus menerangkannya kepada kita. Saudara, keselamatan saja kalau bukan dengan pertolongan Roh Kudus kita tidak mengerti menerimanya. Itu sebabnya banyak orang belum selamat, tidak selamat. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus memperkenalkan Yesus kepada saudara melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, percaya kepada Yesus dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, berkat pimpinan Roh Kudus, lalu saudara selamat. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi setelah Roh Kudus memberikan pengertian, adakah kita beroleh pengertian daripada Tuhan? Sesudah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau belum, berarti kita kurang tanggap akan pimpinan Roh Kudus, kurang sensitif akan pekerjaan Roh Kudus.
Firman Tuhan tadi berkata di sini, saudaraku, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Masih kurang dalam sidang kita ini nubuat, saudaraku. Mohon roh nubuat, saudaraku, bekerja. Sehingga dengan nubuat kita boleh mengatakan perkara-perkara yang akan datang, mengetahui perkara-perkara yang akan datang, saudara. Kemudian dikatakan lagi di sini, orang-orang tuamu mimpi, berbagai-bagai mimpi, teruna-terunamu melihat penglihatan-penglihatan. Dan kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada saat itu. Dan sudah dimulai Tuhan pada hari Pantekosta, merupakan awal dari gereja. Dan kemudian berlangsung terus sampai pada akhir zaman ini. Roh Kudus masih dicurahkan. Jadilah orang-orang rohani yang penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara boleh hikmat daripada Tuhan. Sama sebagaimana Petrus menerima hikmat, pengertian daripada Tuhan, sehingga dia mengerti mengenai nubuat Nabi Joel. Ini nubuat Nabi Joel. Ini mesti terjadi. Saudara, bisakah kita mengerti? Jika kita bisa berkata, ini akhir zaman. Krisis moneter akan terjadi. Kurang tanggap kita, saudaraku, kurang tanggap. Tuhan memberitahu banyak perkara. Tuhan memberikan hikmat, saudaraku, bagi orang yang sensitif dalam Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memimpinkan kepada segala kebenaran. Saudara, sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari itu tidak tiba-tiba datang kepadamu sebagai pencuri yang menjebak pada tengah malam. Tidak. Demikian segala gelombang, segala gejolak, yang kalau pada masa yang akan datang masih datang lagi, biarlah kita ketahui dengan pasti dan kita tahu itu akan terjadi. Amin, saudara. Karena pimpinan Roh Kudus, hikmat yang daripada Tuhan. Jadilah orang rohani. Jadilah orang rohani. Mengerti sabda Tuhan. Mengerti tanda-tanda zaman. Mengerti waktu-waktu Tuhan. Mengerti apa yang akan dikerjakan Tuhan pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Petrus mengerti. Ini sudah sampai saatnya. Inilah nubuatan Nabi Joel yang digenapkan. Pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan Roh Kudus dengan sangat luar biasa. Dahulu Roh Kudus hanya diberikan pada imam-imam, nabi-nabi dan raja-raja pada perjanjian lama. Sekarang semua anak-anakmu laki-laki dan perempuan penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengerjakan pekerjaan yang luar biasa pada akhir zaman ini. Amin. Kita bisa mengadakan penuaian yang luar biasa pada akhir zaman. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, pertama sekali berkatnya saudaraku, yaitu beroleh hikmat, beroleh pengertian daripada Tuhan. Kita mengerti tanda-tanda zaman. Kita mengerti pada zaman apa kita ini hidup. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Tidak mengejar dunia ini, tapi mengejar perkara-perkara rohani. Lalu sekalian ditambahkan kepada kita. Amin. Supaya pada akhir zaman juga kita memberi buah kepada Tuhan. Amin. Pada akhir zaman kita berkemenangan. Amin. Pada akhir zaman kita merusakkan pekerjaan setan. Amin. Pada akhir zaman kita membuka kota-kota baru, kampung-kampung baru buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, tetapi Petrus tidak tetap dalam ketertinggalannya, saudaraku, setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan kemudian hari dia mengatakan, darah Yesuslah yang menebus kamu, bukan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, bagi darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yaitu darah Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, urapan yang luar biasa berlaku pada Petrus. Urapan. Apakah itu urapan? Urapan Roh Kudus tentunya, saudaraku, yang membuat perkataan kita ini sangat berkuasa. Urapan membuat firman Tuhan yang kita taburkan itu hidup. Huruf hanya mematikan saja. Banyak orang membaca firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi tidak membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Karena huruf itu mematikan. Tanpa urapan, saudaraku, firman Tuhan ini dibaca juga, saudaraku, mati saja. Tapi dengan urapan firman Tuhan yang ditaburkan menjadi hidup dan membawa orang lain pada pertobatan. Nyatanya, saudaraku, dalam Kisah 2:36, Kisah Rasul pasal 2:36, di sini dikatakan bagaimana Petrus berkhotbah. Kisah 2:36, saya bacakan.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan mereka mengecam dan menasihati, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Petrus berkata, kamu telah menyalibkan Tuhan yang dinyatakan kepadamu dengan kuasa dan tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Tuhan melakukannya melalui Yesus yang kamu salibkan itu. Tetapi biarlah kamu kenal dan kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu juru selamat, Kristus yang diurapi. Itulah yang kamu tunggu-tunggu. Tetapi waktu dia datang kamu tidak kenal. Dialah juru selamat, itu yang akan menyelamatkan kamu dan sudah menyelamatkan kamu. Tapi kamu tidak kenal. Baliknya, kamu menyalibkan dia. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kami inilah yang menjadi saksi. Petrus berkata, apakah akibatnya? Urapan yang sangat luar biasa bekerja. Urapan membuat orang bertobat. Amin, saudara. Di sini dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu dan bertanya kepada rasul-rasul itu, apakah harus kami perbuat supaya kami selamat? Luar biasa. Amin, saudaraku. Luar biasa. Biarlah kita semua menerima urapan yang luar biasa ini. Paulus dalam penjara Filipi, Paulus dan Silas menyanyi pada tengah malam, kemudian berdoa pada tengah malam. Mereka memuji Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut karena menginjil dan karena melepaskan seorang yang setanan. Mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tetapi tengah malam mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dari tengah-tengah penjara. Dan orang-orang penjara sekalinya mendengar mereka. Tiba-tiba turunlah gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan rumah penjara itu dan membuka pintu dan membuka gari-gari pada mereka. Dan mereka semua bebas. Kepala penjara datang dan ketika dia melihat pintu-pintu sudah terbuka semua, gari-gari lepas semua, dia menghunus pedangnya mau membunuh dia, karena membunuh dirinya, karena tak dapat tiada dia akan dibunuh oleh kaisar. Tapi Paulus berkata, jangan sakiti dirimu, kami semua masih ada di sini. Penghulu penjara itu berkata, apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Lalu pada malam itu juga dia percaya dan dia selamat dan dia dibaptis dengan seisi rumahnya. Dan dia gembira karena telah percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ini urapan. Urapan Roh Kudus bekerja yang membuat orang percaya pada Tuhan Yesus. Kita butuh urapan yang seperti ini sekarang. Saya katakan kepada tiap-tiap pemimpin KKS waktu pertemuan Jumat, mohon urapan Tuhan supaya jiwa-jiwa semuanya bertobat dalam KKS saudara, supaya jiwa-jiwa menjadi orang-orang rohani dalam KKS saudara. Saudara harus banyak berdoa supaya urapan Tuhan bertambah-tambah dalam hidup saudara. Saya katakan kepada pemimpin-pemimpin KKS, tanpa urapan saudara tidak bisa melayani. Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus ada padaku dan dia mengurapi aku, dan dia mengurapi aku. Roh Kudus mengurapi aku, sehingga aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang tertawan, kelepasan bagi orang tertindas. Setelah apa?
Setelah Roh Kudus mengurapi, setelah Roh Kudus mengurapi. Amin. Amin, saudara. Mohon Roh Kudus mengurapi saudara. Haleluya. Roh Kudus bukan hanya mengurapi Petrus, juga pencurahan Roh Kudus akan terjadi bagi kamu, bagi anak-anakmu laki-laki perempuan, bagi teruna-terunamu, bagi orang tua-tuamu. Mereka akan menjadi luar biasa. Mereka mengetahui apa yang tidak bisa diketahui dengan pikiran manusia. Dan mereka akan diurapi. Urapan Tuhan biar berlaku bagi kita semua. Amin, saudara. Nah, apa kami perbuat? Hati mereka sangat terharu. Apa kami perbuat, Petrus? Bertobatlah. Petrus berkata, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Kurangkah urapan kita? Miskinkah kita akan pengertian daripada firman Tuhan? Bertobatlah. Mulai daripada bertobat akan pikiran-pikiran yang tidak rohani. Pikiran-pikiran daging dan duniawi yang memenuhkan pikiran kita ini, tinggalkan dan buangkan. Amin. Itu termasuk pertobatan. Karena kita yang menguasai pikiran kita, miliki pikiran rohani. Yang masih dalam kehendak daging, tidak menyangkal diri, bertobatlah dan mulai menyangkal diri. Amin. Tanpa salib, saudaraku, tidak ada sorga. Tanpa salib, tanpa sorga. Yesus ke sorga melalui salib. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengangkat salibnya. Tuhan Yesus berkata, kita juga harus menyangkal, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Sangkal diri untuk berdoa tiap-tiap hari. Amin, saudara. Sangkal diri untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Buangkan semua pikiran daging dan duniawi. Amin. Jikalau kamu mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada padamu. Coba cek, apakah kita mengasihi Yesus? Apakah saudara merasakan kebaikan Yesus? Apakah saudara menghitung, saudaraku, berkat anugerah karunia Tuhan Yesus yang jadi pada saudara? Tiap kali saya mengingat ini, air mata saya, saudaraku, bercucuran, saudaraku, karena Yesus sangat baik. Saya bisa mengatakan kepada saudara, Yesus sangat baik bagi saya. Dia sangat mengasihi saya. Kalau saya katakan mengistimewakan saya, barangkali berlebihan, tapi itu benar, saudaraku. Siapakah saya ini? Sama seperti nyanyian kita yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Saya percaya Yesus mengasihi saudara, bukan mengasihi saya saja, saudara. Karena dia tidak memandang atas rupa. Semua kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi apakah saudara merasakan kasih Yesus itu? Itu yang penting. Apakah saudara merasakan kasih Yesus dalam hati saudara? Apakah saudara merasakan, saudara? Itu kan membuat, saudaraku, air mata saudara bercucuran kalau saudara merasakan betapa besarnya kasih Yesus kepada saudara. Saya bisa banyak merenungkan kasih Yesus karena sudah lama diselamatkan Tuhan. Saya bisa ingat-ingat kasih Yesus mulai pada tahun 65. Namun Roh Kudus juga yang selalu mengingatkan saya kepada kasih Yesus yang begitu setia, penuh rahmat, penuh cinta, mengaturkan seluruh kehidupan saya, memberikan yang paling baik, saudara. Puji Tuhan. Itulah yang diberikan Tuhan Yesus pada orang yang mengasihi dia. Kasihi Yesus. Kasihi Yesus, saudara. Kasihi Yesus. Bertobatlah. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, tidak ada padamu kasih Yesus. Hari ini mengasihi Yesus. Jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada padanya. Segala keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan kesombongan, bukan daripada Bapa tapi daripada dunia ini. Tapi kenallah, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, dan lenyap juga dengan orang yang melakukan kehendak daging. Kamu akan mati kelak. Marilah jadi orang-orang rohani. Amin, saudara, yang penuh dengan Roh Kudus.
Dengan Roh Kudus dalam kita, kita sanggup hidup suci, sanggup hidup benar. Roh Kudus menyanggupkan kita hidup benar. Nah, bertobatlah, bertobatlah. Kemudian dia katakan, berilah dirimu dibaptis. Dan sudah bertobat, saudaraku, beri diri saudara dibaptis. Tanda saudara setuju menanamkan manusia lama. Tanda saudara setuju meninggalkan hidup lama. Tanda saudara setuju kuputuskan hidupku dengan hidup yang lama. Hidup yang mementingkan diri sendiri. Hidup dalam dosa, hidup dalam daging. Kukuburkan dalam nama Yesus. Dalam baptisan aku mulai hidup baru beserta dengan Yesus. Itulah dia baptisan. Secara bahasa sehari-hari, menurut firman Tuhan, baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya dan dibaptiso, baptisan, dibaptis. Baptis nggak ada, itu bukan perkataan bahasa Indonesia, itu diambil dari perkataan Greka. Bahasa Indonesia asli tidak memiliki baptis, perkataan baptis tidak memiliki. Apa artinya? Diselamkan, ditenggelamkan, dikuburkan. Kukuburkan manusia lamaku Tuhan. Kukuburkan hidupku yang mementingkan diri sendiri ini Tuhan. Kukuburkan hidupku yang penuh ambisi, si aku yang hebat ini kukuburkan Tuhan. Kutanamkan itu Tuhan. Sehingga sama sebagaimana Yesus bangkit dalam kemuliaan Allah, aku bangkit dalam satu hidup yang baru, di mana aku mulai dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu berjalan dalam Roh, dan mulai hidup dengan rendah hati, dengan lembut hati, dengan mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga aku berubah, aku berubah, aku berubah. Amin. Itulah baptisan air, saudaraku. Benarkah percik, saudaraku, bisa melaksanakan hal tersebut? Mengertikah saudara apa gunanya dipercik itu? Saudara dulu dipercik. Itu sebabnya firman Tuhan Alkitab ini berkata bahwasanya yang dibaptis itu adalah orang yang sudah mengerti bertobat dan mengerti menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengerti bahwasanya ada manusia lamanya yang perlu dikuburkan, ada dosanya yang perlu dikuburkan, dengan segala kutuk dosa itu dikuburkan, lalu berkat Abraham menjadi miliknya. Lalu sesudah jadi baru, Tuhan bisa memprogram setelah lagi dengan program yang baru. Sama sebagaimana komputer, apa yang diprogram ke dalamnya itulah yang jadi isinya. Sejak dari lahir kita ini diprogram oleh manusia lama, oleh setan. Kemudian kita menerima Yesus masuk dalam hati kita, tetapi masih ada di dalam manusia lama itu, dengan segala kebiasaan-kebiasaannya yang lama, dengan segala kehendak dagingnya, yang mau berlejat-lejat, yang mau duniawi, yang mau kedagingan, yang mau memuaskan hawa nafsu. Itu semua mesti dikuburkan dahulu dalam baptisan. Kutinggalkan semua, dikosongkan dulu semua. Lalu Tuhan memiliki program yang baru bagi kita masing-masing menjadi manusia baru, yang bisa dipakai Tuhan, yang jadi terang, jadi saksi Tuhan, jadi alat Tuhan yang berkuasa, yang berguna bagi kerajaan sorga dan berguna bagi orang lain. Amin. Jadi kekristenan bukan menjadi sekedar anggota gereja, dibentuk terus menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, beri diri saudara dibaptis pada sore kali ini. Siapa yang mau dibaptis, beri diri saudara dibaptis. Saudara, nggak usah banyak perdebatan. Sudahkah saudara menjadi kejadian baru? Sudahkah saudara menang atas kehendak daging saudara? Sudahkah saudara bebas daripada kutuk dosa? Sudahkah saudara bebas daripada cinta kepada dunia ini, cinta kepada dosa? Sudahkah saudara bebas daripada perambaan dosa? Kalau belum sepenuhnya bebas, udah jadi bebas sebagian, tanamkan manusia lama. Karena dosa hanya berkuasa pada manusia lama. Kuburkan itu. Dan kalau dosa itu datang lagi, pergi kau di sana, tempat baptisan itu, di situ kuburkan oleh manusia lama. Silakan ke sana. Amin, saudara. Lalu hidup baru. Hidup baru, seluruh hidup diserahkan kepada Tuhan. Boleh menjadi alat Tuhan pada akhir zaman ini, di mana sangat dibutuhkan pekerja-pekerja yang benar, pemimpin-pemimpin rohani yang benar, yang memimpin jiwa-jiwa kepada kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Lalu kamu akan menerima Roh Kudus.
mau bertobat. Tanpa bertobat, cinta dosa tidak bisa Roh Kudus masuk. Aku sudah bosan dengan dosa. Aku tahu akibat dosa merusak aku.